Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ahi dan ukhti, brother dan sister dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Abu Aufa di program acara Kita Yang Kita Cintai, Testi. Hari ini kita berada di salah satu ikon kota Jambi. Kita bisa lihat di belakang Sungai Batanghari, kemudian di seberang sana ada Gentala Arasi, dan yang melintas menyeberangi sungai ini adalah jembatan pedestrian yang menghubungkan kota Jambi dengan seberang kota Jambi. Hari ini kita akan meliput sesuatu yang berbeda dari Testi dengan dua narasumber sekaligus. Tentu penasaran? Untuk itu ikuti acara ini sampai habis, jangan sampai ketinggalan. Akhirnya nanti brother dan sister dimanapun berada, seperti janji saya di depan tadi, kita hari ini kedatangan dua narasumber sekaligus. Jadi seperti Cerdas Cermat, kalau generasi yang lama tuh tahu bahwa Cerdas Cermat tuh ada juru bicara, nanti di sebelah kanan diperkenalkan, sebelah kiri diperkenalkan. Nah, hari ini dua narasumber sekaligus, sebuah konsep baru di Testi. Mudah-mudahan menjadi penyegaran dan mudah-mudahan semakin menarik dan untuk memperkaya program acara kita. Mari kita langsung sapa narasumber kita hari ini. Yang pertama, tafadhol Ustaz, antum perkenalkan diri terlebih dulu. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ya nabiyya ba'da amma ba'd. Tayyib, alhamdulillah, perkenalkan nama asli ana yakni Zaitul Ikhlas. Ana berasal dari suku Minang. Masya Allah. Dan alhamdulillah sekarang sudah menetap di Bangko mengikuti orang tua. Dan kunyahana yakni Abu Humairah. Jadi yang diketahui orang ataupun teman-teman, kebanyakan yakni Abu Humairah Ikhlas. Mungkin itu Abu Aufa. Status dikit Ustaz, status. Status ana alhamdulillah sudah berkeluarga. Alhamdulillah sudah mempunyai satu istri. Masya Allah. Dan satu orang putra dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berumur 3 tahun lebih alhamdulillah. Yang bernama kita beri yakni Abdullah ibnu Ikhlas. Masya Allah. Berarti antum kunyahnya bukan nama putra. Bukan. Ada sedikit yang menarik. Kenapa Ustaz? Nah, karena cerita dikit. Waktu itu kita kan ketika di pondok, jadi kan teman-teman ini membuat sebuah iseng-iseng awalnya, Masya cerita awalnya. Allah. Jadi melihat teman-teman kakak-kakak kelas memiliki kunyah, akhirnya tertarik juga lah setelah kita membaca kita para ulama. Jadi anak tertarik dengan kunyah panggilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap ibunda Aisyah, yakni dengan Humairah. Nah, oleh karena itu ketika kita mondok dikenal Abu Humairah. Dan qadarullah ketika menikah dan putra lahir, ternyata Allah mengaruniai seorang putra, maka kita memberi nama Abdullah. Tapi orang lebih mengetahui Abu Humairah Ikhlasnya. Persiapan nanti Ustaz, nanti kalau yang kedua putri, nanti Humairah Ustaz. Masya Allah. Amin Ustaz. Nah, selanjutnya nanti kita ke narasumber yang kedua. Tafadhol Pak, perkenalkan diri terlebih dahulu. Sini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Perkenalkan, nama saya Sobarudin dan kunyah saya adalah Abu Said. Istri saya 1, anak 3. Yang pertama ketiganya sekolah di Al-Qasim Jambi. Yang pertama kelas 1 SMA, yang kedua kelas 6, dan yang ketiga kelas 4 ULA. Sukunya cerita dikit Pak. Kalau dari suara kayaknya orang mana nih Pak? Saya keturunan Jawa, tapi lahir di Sijunjung, Sumatera Barat, dan besar di Jambi. Lahir di Sijunjung, Sumatera Barat, tapi aslinya adalah Jawa ya Pak? Daerah Jawa. Beberapa tahun merantau di Jawa. Jadi bukan pulang kampung, tapi merantau. Merantau, berarti ke Jambi juga merantau ya Pak? Di Jambi ya saya anggap sebagai tempat tinggal saya kan dari kecil. Akhirnya kita Ustadz Ikhlas, tak sabar, akhirnya kita jadi orang Jambi semua nih. Masya Allah. Nah, cerita tadi perkenalan udah Ustadz. Nah, sekarang kita nih
asik nih, kiri kanan kanan kiri. Nah sekarang Ustadz cerita dikit riwayat ini Ustadz, riwayat pendidikan. Jadi mungkin antum cerita dikit sekilas SD, SMP, SMA di mana. Nanti yang mondok kita agak panjangin dikit. Tahu dulu Ustadz. Ya, baik. Alhamdulillah. Anak SD-nya yakni di Bangko. Kemudian SMP juga di Bangko, ya. SMP 4 kalau dulunya itu namanya SMP 3 yang diketahui orang. Terus anak SMA-nya mungkin agak melenceng sedikit. Masya Allah. Yakni kita di SMK. SMK. Ya. SMK jurusan anak akuntansi yaitu akuntansi itu keuangan itu, ya. Masya Allah. Di Bangko tadi. Di Bangko. Setelah itu pernah sedikit waktu akhir SMK itu ingin kuliah ceritanya. Masya Allah, ya. Jadi ketika ingin kuliah, dibilanglah ke orang tua, dan qadarullah orang tua tidak menyetujui. Tidak menyetujui, karena mungkin nanti kuliahnya jauh kali. Enggak, kuliahnya waktu itu anak pengennya ke Unja gitu. Oh, ke Unja dekat di Jambi ya? Di Jambi gitu, di Mendalo kan. Iya. Sempat orang tua nggak setuju dan sebagainya. Pro kontra, ya? Terus akhirnya dengar nasihat para ustadz, terutama Al-Ustadz Abu Salma Hafizallahu Ta'ala, Al-Ustadz Muhammad Al-Fisham Hafizallahu Ta'ala memberi nasihat terus. Terus kita juga ada dulu Ustadz Abu Nu'man Hafizallahu Ta'ala Rahimahullah. Akhirnya memutuskanlah untuk berangkat ke Jamil Rahman, Yogyakarta. Yang mana mungkin semua di kalangan para ikhwan ataupun akhwat sudah mengetahui Mahat Jamil Rahman. Yang mana Mahat tersebut salah satunya mungkin tidak ada yang tidak tahu dengan Al-Fadil Ustadz Firanda Andirja Hafizallahu Ta'ala juga pernah menempuh menuntut ilmu di sana gitu. Mungkin riwayat kita segitu, menuntut ilmu di pondok kurang lebih hampir 2 tahun di Jamil Rahman. Di Jamil Rahman. Setelah menuntut ilmu, barulah kita ditawari waktu itu oleh Al-Fadil Al-Ustadz Abu Nida Hafizallahu Ta'ala selaku pembina ketua Yayasan Majelis Al-Turat Al-Islami Yogyakarta. Dan setelah itu beliau menawarkan dan berdakwahlah awal itu anak di Jogja nggak begitu lama dengan kakak-kakak kelas dulunya. Jadi kita ketika di Jogja itu ada namanya dakwah ke pelosok, ke kampung-kampung. Untuk dakwah sampai ke dakwah pekanan bahasanya. Jadi setiap tersebar setiap hari Kamis sore berangkat, Jumat siangnya pulang ke pondok kembali. Jadi kita nginap di sana. Tapi masih di seputaran Jogja? Di seputaran Jogja, contohnya seperti Gunung Kidul, Magelang, Wonosari, dan seterusnya. Jadi qadarullah waktu itu kita diajak oleh kakak kelas, kita ditempatkan yaitu di Magelang, daerah Biji gitu. Nah, disitulah awalnya. Setelah itu, setelah dakwah itu merasalah diri ini ingin pulang, melihat ingin berdakwah di kampung sendiri, cerita awalnya. Jadi setelah itu duduklah menemui Ustaz Abu Nida, minta nasihat dan sebagainya. Akhirnya Abu Nida mengizinkan untuk pulang awalnya. Pulanglah ke Bangko. Waktu itu tidak lama di Bangko. Ketika pulang, nah Abu Nida menelpon kembali kepada kita bahwa beliau mengirim kita ke Aceh. Ke Aceh? Iya. Di Aceh kita berdakwah kurang lebih 2 tahun. Waktu itu sambil kita mendidik para pengungsi. Waktu itu mungkin pernah mendengar juga Rohingya dan Bangladesh. Yang waktu itu terdampar lewat laut antara Indonesia dan Malaysia. Jadi disitulah kita membina mereka, mengajarkan mereka dari Iqra sampai mereka membaca dan sebagainya. Terus berdakwah di sekitar sana gitu, dan bergabung dengan NGO berbagai macam, baik itu dari NGO Muslim maupun non Muslim gitu, yang dari luar gitu kan. Tapi alhamdulillah di situ kita sambil berdakwah juga. Betul Ustaz. Berdakwah juga di situ bersama Al-Fadil Al-Ustadz Abu Sa'ad Rahimahullah. Waktu itu Abu Sa'ad bersama teman-teman dari Jogja, yakni Peduli Muslim dan Roja TV waktu itu. Oleh karena itulah disitulah berdakwah, dinasihati terus sama Ustaz Abu Sa'ad. Jadi kita berdakwah di situ ada kalau nggak salah 4 tempat. Yang pertama Lok Semawe, yang kedua Birun, yang ketiga Kota Langsa, dan yang keempat Aceh Utara. Mulai dari ujung ya Ustaz? Dari ujung ke ujung lagi. Kan yang di ujung laut yang Sabang ya, hampir ke Sabang. Sampai sampai ke batas Langsa. ke Medan. Langsa kan udah perbatasan ke Medan itu kan. Gitu. Mungkin itu sedikit perjalanan kita dalam ketika menuntut ilmu dan berdakwah sedikit itulah.
Ya. Dan alhamdulillah sekarang kita juga pernah merintis sebuah mahat Masya Allah. di Bangko, alhamdulillah, yang bernama yakni Mahat Muhibbus Sunnah. Kita dirikan, alhamdulillah sekarang sudah berjalan, dan sekarang alhamdulillah setelah berjalan kita mengurungkan niat untuk ke Jambi karena diminta oleh teman membantu beliau di Jambi. Masya Allah. Mungkin itu ada sedikit. proyek selanjutnya. Nanti Iya. antum cerita lagi. Masya Allah. Oke, baik Ustaz, kita alih lagi ke Pak Iya. Sabar. Nah, Pak Sabar cerita lagi dikit mengenai riwayat pendidikan Pak Sabar. Jadi mungkin kan tadi Ustadz Ikhlas tadi cerita pernah mondok. Nah, antum cerita dikit tadi SD di mana, SMP di mana, mungkin apa SMA atau SMK. Nanti mondok juga. Adol. Kalau pendidikan saya, Ya. pendidikan formal SD di Tanjung Jabung Timur. Tanjung Timur. Tanjung Jabung waktu itu masih Tanjung Jabung, Oh, satu sekarang ya Tanjung Tanjung Jabung ya. Timur. Ah. Kemudian pindah ke Kumpe Hilir, menamatkan SD di Kumpe Hilir. Oh, pindahnya tamat SD di Kumpi. Kemudian SMP cuman kelas 2. Karena saya putus asa menghadapi kehidupan yang sangat berat. Ya. Apalagi saya anak fakir miskin, Ya. termasuk miskin. Dan sering ditinggal pergi bapak kerja, Ya. dan ibu saya sudah meninggal waktu saya kelas 4 SD. Ah. Jadi sangat berat kehidupan saya. Dalam kondisi demikian saya putus asa. Kemudian berjalannya waktu, Ya. saya bangkit dan merasa bahwa saya tidak bisa hidup tanpa Islam. Ya. Kemudian saya berusaha belajar dengan tokoh-tokoh agama di situ, tapi ada satu hal, merasa bahwa Allah itu tidak adil. Kenapa? Waktu itu ya? Iya. Kenapa tuh? Karena ritual-ritual yang ada di masyarakat itu kayaknya tidak berpihak kepada fakir miskin. Contohnya? Seperti pendurian, anak yatim tidak diundang. Terus apa tuh, janda-janda tidak diundang. Oh, waktu Dan pas ada kan seperti itu memang ritual yang nama konderan kan kayak gitu. tidak diundang. Terus Bahkan saya pernah suatu ketika orang-orang rombongan kendurian itu lewat, saya melihat mereka membawa bingkisan, ya. padahal saya merasa saya yang lebih Perlu. membutuhkan Ya, betul. daripada mereka. Saya menghidupi adik saya, Oh ya. karena bapak saya pergi kerja karena sebulan balik. Dalam kondisi demikian saya putus asa. Tapi alhamdulillah dalam keputusan saya bangkit. Saya merasa bahwa saya tidak bisa hidup tanpa Islam. Mulai Ya. saat itu saya giat belajar tentang Islam. Ya. Dan saya bertekad ingin mondok di Jawa. Saya Ya. pikir Jawa adalah pusat pendidikan Islam. Ya, lebih dahulu ya mendapat dakwahnya. Iya. Dan di sana alhamdulillah saya belajar di salah satu lembaga pesantren di Kabupaten Blora. Ya. Dan sekitar 7 tahun, tapi saya menempuh pendidikan tidak mulus karena saya harus mencari biaya sendiri. Nah, sebentar Pak Sabar. Jadi waktu pas kan antum tadi cerita SMP-nya terputus nih. Iya. Nah, cerita kok bisa dari SMP langsung bisa ke pondok, kan biasanya kan harus ada harus ada ijazah. Nah, gimana ceritanya waktu itu? Yang pendidikan pondok yang dikelola oleh pesantren oleh lembaga yang namanya Ormas NU, Ya. itu kan ada yang namanya Salafiyah, dalam arti Salafiyah dikelola secara tradisional. Ya, Bukan judulnya ya. manhaj, Ya, tapi judulnya dikelola ya. secara tradisional. Artinya tradisional di situ diajarkan hanya kitab-kitab kuning. Ya. Juga khusus ilmu agama. Nah, waktu antum ini, maksudnya waktu pas tamat SMP itu ceritanya kan tadi kan cerita sedikit tadi, maaf, tadi kan kurang mampu. Ya. Nah, apakah ada program misalnya beasiswa nih khusus untuk anak tidak mampu mondok? Nah, seperti apa cerita yang untuk bisa sampai mondok di Karena Jawa tadi? saya modal nekat, saya harus pergi ke Modal Jawa. nekat luar biasa, Masya Allah. Nah, gimana cerita dikit? Ya, di sana akhirnya Bapak mengizinkan saya diantar ke Jawa. Dan Diantar saya dititipkan sama keluarga? paman beliau. Dan saya kemudian diserahkan ke anak beliau, yaitu sepupu bapak saya. Ya. Kemudian jadi anak bapak angkat saya. Ya. Beliau berormas Muhammadiyah. Muhammadiyah. Ya. Jadi di situ saya tidak fanatik terhadap mazhab NU, Ya. mazhab Maupun Muhammadiyah. Syafi'i maupun mazhab Ahmad dan sebagainya. Ya. Karena saya mencari kebenaran Ya. tentang Islam. Nah, akhirnya masuk pondok tadi akhirnya dengan yang Bapak angkat tadi dimasukin ke Iya, di situ. pondoknya di mana jadi? Di Kabupaten Blora. Di Blora. Ya, Jawa Akhirnya Tengah. masuklah mendaftar ya. Iya. Oke, Ustaz. Tadi juga sempat ini Ustaz. Kan antum tadi baru 2 tahun ya, Ustaz ya? Iya. 2 tahun di Jabir Rahman. Jabir Rahman. Nah, kira-kira ada tambahan Ustaz? Antum mungkin misalnya
nambah lagi kan nanti tadi sudah memang antum sebut setelah 2 tahun tadi antum dapat misi lah ya tadi ya. Dapat dakwah ke sini. Nah, ada lagi lanjutan Ustaz? Di mana lagi? Ustaz? Ya, Tayyib. Sebenarnya waktu keluar dari sana pernah dulu ingin waktu itu awal-awalnya itu kampus Imam Syafi'i Jember mulai buka. Masya Allah. Oh, baru buka. Baru buka ya. Iya. Jadi teman-teman ini rata-rata mungkin karena terfitnah juga kan, karena melihat sekolahnya wow katanya, dan ustadz-ustadznya para doktor semua katanya, sehingga mereka ingin bisa mencapai ke sana gitu. Jadi kita juga sempat juga menginginkan seperti itu dulu. Terobsesi kan ingin itu. Jadi ternyata kakak-kakak kelas ada yang ikut, ternyata sangat berat untuk masuk ke sana. Tesnya. Tes. Apa contohnya? Utamanya dari sisi bahasa Arabnya. Masya Allah, ya. Terus dari hafalannya dan sebagainya gitu kan. Karena di situ kan studinya itu sekolah di Indonesia berbasis Arab gitu. Karena bahasanya Arab, semuanya Arab. Pengantarnya nanti gitu. hari-hari bahasa Arab. Bahasa Arab, termasuk sehari-harinya gitu. Adalah dulu tuh buka mereka sejenis seperti i'dad gitu, untuk persiapan. Ternyata itu tidak diterima banyak gitu. Oh, masih lagi seleksi lagi gitu. Nah, qadarullah karena itu nggak jadilah kita ke sana. Akhirnya kakak kelas juga menyarankan kita ngambil di Universitas Muhammadiyah Jogja untuk mendalamkan bahasa Arab awalnya. Oh, itu tujuannya. Tujuannya. Akhirnya kita masuklah ke sana gitu kan, daftar juga di sana sama teman-teman. Berarti statusnya Anda sebagai mahasiswa di UMY? Oh, sebenarnya bukan mahasiswa UMY karena itu numpang di UMY waktu itu. Programnya namanya Mahat Ali. Sebutannya itu. Ya, Mahat Ali itu kan. Jadi sempat situ, itu pun qadarullah tidak lama juga. Cuman 6 bulan kurang lebih. Masya Allah, 6 bulan. Kurang lebih 6 bulan karena waktu itu entah bagaimana prosedur atau program di sana, akhirnya sempat mundur santri itu semuanya gitu. Apa sebabnya? Satu angkatan kita itu ada berjumlah kurang lebih hampir 40-an ikhwan akhwat. Karena kita kan kalau akhwatnya belajarnya pagi, dari pagi sampai zuhur. Kalau kita daripada zuhur sampai sore gitu. Nah, mungkin itu kalau tambahan kita dulu. Berarti cuma ada lagi Ustaz setelah itu? Nggak ada setelah itu. Sempat dulu tuh ingin mulazamah gitu kan sama para masyayikh dan sebagainya. Dan alhamdulillah sekarang lah baru Allah mudahkan. Kemarin sempat berangkat ke Jogja pada bulan Agustus. Sampai ke bulan November akhir. Ada di Jogja kurang lebih 4 atau 5 bulan. Allah mudahkan kita bisa bermulazamah kepada para masyayikh yang ada di markas Ibnu Baz, yakni Bin Baz yang diketahui masyarakat. Di situ ada alhamdulillah 7 para masyayikh dari Yaman, salah satunya Dr. Labib ahli fikih, kemudian Dr. Arif ahli akidah, Dr. Ustaz Syekh Jihad ilmu qiraat, kemudian Syekh Basam ilmu qiraat juga, dan Syekh Husain hadis, dan Syekh Muhammad ahli adab. Jadi lengkap, tergantung kita memilah yang mana yang ingin kita pelajari. Berarti kurang lebih hampir 6 bulan juga Ustaz ya? Iya, 6 bulan juga lah. Dari Agustus sampai November akhir gitu. Agustus, ya lumayan. Berarti kurang lebih hampir 6 bulan. Dan sekarang qadarullah karena karena PSBB lagi, pandemi, jadi tidak bisa. Jadi waktu itu kita juga ngambil, sekarang Ana juga ngambil kuliah online lah bahasanya, di Jogja juga, di Bin Baz juga, yang diajarkan oleh para asatidz kita yang di Bin Baz, namanya yakni STIDMA, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta, yang dikelola oleh markas Ibnu Baz. Dan sampai sekarang alhamdulillah Ana masih belajar di sana. Berarti kuliah jarak jauh online sesuai dengan kondisi yang terjadi ini. Masya Allah. Oke, baik Ustaz, kita lanjut lagi ke Pak Sabar. Pak Sabar cerita, tadi kan masuk yang Blora ya. Nah, cerita dikit Pak Sabar. Tadi antum sempat cerita sampai 7 tahun. Nah, cerita dikit. Maksudnya tahun pertama sampai berapa tahun? Terus kenapa kok bisa sampai 7 tahun? Apakah sempat keluar dulu terus masuk lagi? Nah, seperti apa? Betul. Sistem pendidikan di situ kan tradisional, artinya tidak mengenal jenjang pendidikan. Oh, jadi antum waktu masuk itu bukan artinya kan itu tuh SMP, bukan SMP gitu bukan? Oh, terbuka. Nah, seperti apa ceritanya? Dan kondisi keuangan saya mencari biaya sendiri. Jadi itu masih berbayar ya? Bukan antum masuk melalui jalur? Bukan, walaupun tidak berbayar, saya kan butuh makan. Oh, masalah. Tapi bukannya sudah ada ini tadi
Bapak angkat tadi gimana? Ya, kita kalau minta bapak angkat tanpa kerja kan ya. Masya Allah, luar biasa. Udah mandiri Ustaz ya? Jadi Islam kan bukan mengajarkan peminta-minta. Masya Allah ya. Anak kira kan udah ditanggung dari karena bapak kan udah Iya, mesen kalau nitip. makan memang ditanggung, tapi saya butuh pakaian, Masya butuh Allah. kitab-kitab, Luar biasa ya. buku Cerita. dan sebagainya. Kadang-kadang pulang kampung nengok orang tua juga kan. Ya. Kondisi ketika sangat terjepit, saya harus ke Jakarta cari biaya. Ke Jakarta. Iya. Kerja. Buruh bangunan. Masya Allah. Nah terus yang bisa tadi sampai 7 tahun itu tadi berarti misalnya setahun pertama berhenti terus masuk lagi, seperti apa ceritanya? Bukan, kan sistem pendidikannya Tidak berjenjang tadi. Bisa berjenjang. Yang kedua setelah pada surat zuhur itu sekolah dinia. Kayak formal? Ya, mirip formal. Ya. Hanya ijazah lokal, ijazah pesantren Oh, gitu. ya. Nah, kemudian malam ngaji sorokan. Apa? Ngaji sorokan, istilahnya ngaji kitab kuning. Oh ngaji kitab kuning ya. Setelah subuh begitu juga ngaji kitab kuning. Jadi pagi setelah sekitar jam 7 sampai jam 12 kami cari kerja di luar kompleks pesantren di masyarakat situ. Ya. Dan ketika biaya pun masih kurang, ya terpaksa pergi ke Jakarta. Nah statusnya waktu antum pas bisa kok cup nih, kalau orang Jawa bilang cup misalnya, cup mau izin, nah itu seperti apa kok bisa dengan gampangnya? Ya padahal di pondok kan biasanya kan aturannya Kan agak. ada waktu-waktu hari libur. Oh berarti pas Hari libur contohnya misalnya hari apa misalnya? bulan Sya'ban pertengahan sampai itu- bulan Syawal pertengahan. Oh kan berarti hari antum libur. memanfaatkan waktu pas lebaran Iya. begitu puasa, Iya, justru antum malah. pergi ke Jakarta. Nah mencari biaya. cerita dikit waktu ke Jakarta itu contohnya misalnya antum pergi misalnya nanti mencari maisal misalnya, tapi untuk diri sendiri atau juga untuk keluarga juga? Untuk diri saya sendiri, untuk biaya mondok. Waktu itu di mana? Ke Jakarta kemana? Di Sunter Jakarta Utara, pernah juga ke Taman Sari Jakarta Barat. Berarti kayak buat misalnya ruko gitu. Iya, buat ruko. Berarti bangunan. Iya. Berarti itu salah satu dari Iya. pekerjanya ya. Iya. Kok bisa ke situ? Karena Ada yang ngasih informasi atau cari sendiri atau seperti apa? karena saudara-saudara saya Ah? sepupu itu Ah? kerjanya di sana. Oh, berarti ada yang ngasih tahu sini gabung gitu ya? Iya. Oh, berarti seperti itu ya. Masya Allah, Ustaz, luar biasa Ustaz. Kalau antum mungkin fokus Ustaz ya, sekolah, apa namanya tuh mondok, nuntut ilmu. Nah, kalau beliau luar biasa Ustaz, sambil sesuatu yang luar biasa antum nih. Karena mungkin ya satu karena kondisi tadi, kemudian nah tadi kan antum bilang cerita 7 tahun, itu sangat lama sekali. Kira-kira ada nggak kalau seperti di kuliahan itu misalnya 7 tahun itu misalnya 5 tahun aja udah lewat, itu nanti ada peringatan nih, bisa-bisa di DO, seperti itu pernah nggak? Kan enggak ada. Teguran Itu kan Ah. non formal, jadi enggak ada jenjang pendidikan khusus, enggak ada. Yang penting ketika ada kesempatan saya belajar, dan di situ kan pelajaran diulang-ulang terus sistem sorokan tuh. Seperti itu ya? Iya. Nah waktu itu antum sudah sempat nggak ada sedikit terbesit di dalam hati? Kan antum tadi sempat cerita dari Muhammadiyah ya? Iya. Nah ada nggak maksudnya, kok ini mungkin banyak sesuatu yang dilebih-lebihkan dari tradisi misalnya, ada nggak seperti itu? Ya, yang jelas saya menjalani karena saya enggak tahu. Belum tahu gitu ya? Iya. Dalam arti enggak tahu ajaran Islam itu sebenarnya macam mana. Jadi ketika saya menjumpai di situ buku tentang Syiah, saya baca. Iya. Tentang Darul Arqam saya baca karena saya memang enggak tahu Ya, dari berarti awal. Tidak ada dilahap pembimbingan semua ya? iya. Ya. Dan di situ Nah berjalan ustadznya dengan- sendiri seperti apa waktu itu perannya? Ya, ustaznya kan perannya sebagai pendidik sesuai dengan mazhab Syafi'i. Di Mazhab dalam Syafi'i yang lembaga, umum di kita dalam majelis taklimnya. Oh, Kalau iya. di luarnya ya tentu wallahu alam. Bebas gitu ya? Iya. Masya Allah. Nah Ustaz, cerita dikit lagi Ustaz. Tadi kan Pak Sahabat cerita tadi tentang pondoknya. Nah antum cerita dikit Ustaz. Kan ketika memutuskan waktu itu kan sudah tahu Jamilur Rahman itu kan bermanhaj salaf nih Ustaz. Iya. Nah antum cerita dikit apakah memang dari kecil sudah mengenal dakwah sunnah atau di mana asal usulnya antum mengenal manhaj salaf itu? Iya. Ya alhamdulillah kalau mengenal salaf mungkin kita dari kecil sudah kenal Ya. karena orang Basic. tua Ah, basicnya awalnya Muhammadiyah, Masya Allah ya. biar orang tua laki-laki maupun perempuan. Setelah itu beliau datanglah, dulu tuh ceritanya ada satu orang ustadz Ya. dari Tasik beliau, Dari Tasik. dari Bandung. Mungkin beliau hijrah ke Bangko, Ya. terus menyebarkanlah dakwah beliau ini Ya. yang didapatnya mungkin ilmu selama
belajar sama guru beliau. Masya Allah. Jadi waktu itu di Bangkok itu kurang lebih tahun 2000-an kalau nggak salah, 2000 berapanya wallah alam. Ya. Itu ada dulu itu awalnya itu yang ngaji sama beliau itu ada 3 atau 4 orang. Oh gitu. Berarti datang ke rumah? Iya. Jadi cerita itu kita di pasar dulu itu. Nah, jadi jualan tuh dekat-dekat gitu. Oh ya, kalau lapaknya ya. Lapaknya. Ya. Jadi beliau mungkin mendekati orang tua gitu Ya. kan. Alhamdulillah tertarik gitu. Masya Allah. Nah, akhirnya tahun itu dia baru berempat orang sama beliau. Jadi dakwah tuh waktu itu di rumah-rumah. Oh ya. Nah, setelah itu dakwah di rumah-rumah. Setelah itu barulah dapat izin di masjid gitu kan. Beliau menjabat jawal khotib. Masya Allah. Dan sebagainya. Di situlah baru mulai tahu dan sebagainya. Waktu itu anak kalau nggak salah masih SD. SD masih Ustaz ya? Iya. Nah, jadi orang tua udah mengenal manhaj salaf. Jadi sehingga itu orang tua sangat mudah untuk mengarahkan. Oh iya, gitu, luar kan. biasa. Dimudahkan sama Allah. Dimudahkan Karena sama memang Allah. basicnya sudah ada. Basic sudah ada gitu. Masya Allah. Oke Ustaz, beralih lagi ke Pak Sabar. Nah Pak Sabar, kalau tadi Ustadz Ikhlas kan dari awal memang basicnya Muhammadiyah. Artinya tuh sudah di jalur basic kita tuh kan untuk mengenal masalah dan sudah menerapkan sunnah ya saya kalau Muhammadiyah. Nah kalau antum sendiri itu seperti apa, cerita dikit? Kalau basic saya kan orang awam. Ya, gimana? Jadi tidak mengenal mana yang benar, ajaran yang benar dan yang salah. Ya. Yang mana bid'ah, yang mana sesat, syirik itu kan tidak tahu. Hantam semua ya? Ya, hantam Jalanin semua ya? Ibarat kita makan, semua yang ada di Ya, hati kita lahap. ya. Yang penting kencang ya? Iya. Nah, Masya Allah. Jadi berjalan waktu kan kita menyeleksi. Ada nasihat dari guru saya. Orang belajar itu ibarat beli membeli jualan yang di pasar. Jualan di pasar ya. Jadi Tersedia, semua dibeli. Semua dibeli. Baru Yang penting kalau ada sampai uangnya rumah, gitu. Hah? kalau sampai rumah baru dibuka mana yang cocok Ya, dipakai, yang- mana ya. yang memang sampah dibuang. Masya Allah. Nah, itu filosofinya ya. Iya. Nah ini Pak Sabar, jadi tadi kan antum kalau tadi Ustadz Iqbal kan cerita memang ada basic itu, kemudian akhirnya terbuka wawasan sampai akhirnya ada yang tadi salah satunya Ustadz yang berdakwah, akhirnya baru tahu itu bahwa itu adalah manhaj salaf ya. Nah kalau antum mulai kapan untuk mengenal manhaj salafnya? Istilah mengenal, istilah tahu, Ya. mengikuti dan sebagainya ada Ya, kan relatif ya. kan, relatif. Apa tuh antum ceritakan? Begini, saya mengenal dalam arti tahu. Baru tahu ya? Baru sekedar tahu ya? Baru tahu. Itu kan di pesantren. Di sana tentang ada salafus soleh. Pas di pesantren. Iya, ada Masya Allah. perilaku salafus soleh. Sudah disebutkan di sana. Iya. Ya. Di dalam pelajaran-pelajaran tasawuf. Dalam pelajaran tasawuf. Ya, terus? Seperti apa tuh Hasan al-Basri dan sebagainya. Betul. Para sahabat dan sebagainya. Ya. Itu. Zainal Abidin. Yang mana walaupun Zainal Abidin ini menurut Syiah kan orang yang dikultuskan mereka. Betul. Tapi beliau orang salafus saleh, orang soleh zaman dahulu. Kemudian saya juga mengenal tentang Muhammadiyah. Saya membaca-baca tentang Muhammadiyah di buku-buku, di Ya. makalah-makalah tentang Muhammadiyah. Jadi saya tidak fanatik terhadap satu Ya. kelompok atau satu paham. Nah, kalau antum terbuka sendiri terhadap manhaj salaf ini pas kapan nih? Nah, kemudian saya di situ kan pelajarannya tentang fikih. Fikih yang diajarkan kan seperti Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Di situ dibahas tentang bagaimana tata cara berwudu. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam Bulughul Maram dari hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan. Beginilah cara wudu Rasulullah. Ya. Kan gitu. Nah, itu asal-usul antum akhirnya. Kemudian cara apa tuh hisbal. Hisbal kan lebih lengkapnya bukan hanya hisbal celana, tapi juga hisbal tentang apa nih baju yang lengan. Baju. Itu disebutkan dalam kitab I'anatul Thalibin tentang libas pakaian. Dalam libas dalam arti itu bahasa Arab, konteks bahasa Arab ya. Kalau dalam konteks bahasa Indonesia bisa teroris kan. Nah, dalam konteks bahasa Arab artinya pakaian. Kan gitu. Kemudian tentang masalah misalnya ziarah kubur, itu kan disebutkan dalam Bulughul Maram, nah itu kum an ziaratul kuburi fasuruha. Saya dulu melarang kalian ziarah kubur, akhirnya membolehkan lagi. Kemudian saya membolehkan kalian. Nah, panduan beliau guru-guru saya itu kan Subul Salam. Apa tuh? Kitab Subul Salam, Syarah Bulughul Maram, yang mana di kalangan sunnah pun diajarkan. Panduan beliau dan melenceng. Kenapa beliau mencegah? Karena agar khawatir ya. Karena agar perilaku jahiliyah
itu tidak berlaku lagi ketika Islam. Betul. Sehingga ziarah kubur sementara dilarang. Sementara waktu itu Rasul larang ya. Iya. Nah, Teng sendiri waktu pas antum akhirnya, oh inilah yang hak, akhirnya manhaj salaf yang benar. Itu pasti mana antum namanya? Titik baliknya. Ketika saya bermukim dan saya beristri di Pulau Mentaro kan, saya dari sudah sini di tinggal Jambi, di Pulau Mentaro, ya, saya menikah di kota Jambi, kemudian balik ke Pulau Mentaro. Itu saya ketemu dengan ikhwan-ikhwan tentang sunnah. Ya. Kemudian saya baru sedikit-sedikit 1, 2, 3 terbuka. Oh ini tentang cara berwudu. Saya dulu diajarkan juga kayak gini. Ya. Cara pakaian juga kayak gini, Ya. cuman tidak dipraktekkan. Ya. Gitu. Cara keilmuan sama. Oh, berarti pas di Pulau Mentaro, titik balik mulai antum akhirnya Iya. bermanhaj salaf. Karena Bukan bermanhaj salaf, baru kenal. Oh, baru kenal. Prosesnya panjang juga, tidak langsung. Tapi akhirnya terbuka lah ya, Iya. bahwa inilah mungkin jalan yang hak ya seperti itu ya. Nah Ustadz, mungkin tadi dari statement Pak Sabar tadi, ada tadi cerita dikit dari beberapa yang disampaikan. Itu kalau kita dari sudut pandang kita seperti apa Ustadz? Kan misalnya tadi kan bahwa di pondoknya sendiri itu kan walaupun tadinya umum, tapi sebenarnya di dalamnya sendiri itu ada membahas yang salafus soleh Ustadz. Nah, Iya. seperti apa mereka itu sebenarnya? Ya, Thayyib, karena kita di pondok itu kan memang diajarkan oleh para asatid kita seperti belajar fikih, Ya. gitu kan, yang disampaikan beliau tadi tentang bab toharo Ya, dan bersuci. sebagainya, bersuci sehingga berwudu, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, semuanya sudah dipelajari situ. Seperti itu juga dalam akidah. Dalam akidah itu seperti kita di pondok dulu awalnya kita belajar kitab salah satu usul atau usul salasah gitu. Ya. Nah, itu kitabnya. Jadi kita memang dianjurkan untuk mengikuti jalannya para sahabat salafus soleh. Ya. Terus kita mengikuti tabi'un kan, Ya. dan para ulama terdahulu. Ya. Nah, itu kan. Jadi kita seperti pondok mungkin sama semuanya. Yang dipelajari itu juga fikihnya dan sebagainya. Mungkin perbedaannya itu mungkin di akidah kita ataupun cara mengamalkannya. Betul ya. Nah, terutama mungkin kalau kita mungkin dianjurkan sholatnya seperti ini, wudunya seperti ini, ketika membaca ayatnya ketika sholat itu dijaharkan seperti ini, ketika sir seperti ini. Mungkin dan yang di pondok lain ataupun di sekolah lain mungkin mereka tahu bahwa mereka itu salah gitu, tapi mereka tidak berani melihatkan yang sudah mereka pelajari yang benar tadi gitu. Nah, jadi mungkin itu sedikit gambaran mungkin. Contohnya seperti fikih. Fikih itu sama semuanya kita. Betul. Tidak ada berbeda. Masalah ikhtilaf itu kan biasa dari dulu dari apa kan ulama yang 4 itu udah berbeda mereka. Tapi mereka tidak pernah mempermasalahkan. Tapi zaman kita sekarang inilah yang mengungkit-ungkit, mengorek-ngorek serta memperbesar-besarkan. Dan saling menghormati. Nah, kita kan saling menghormati. Umpamanya kita sholat di sini, ya kita ikutkan lagi seperti mana mereka. Yang penting kita tidak menyalahkan syariat. Kan gitu kita yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu sedikit gambaran bagaimana kita dulu. Nah ini Pak Sabar, tadi kan antum sempat cerita tadi 7 tahun tuh lumayan tuh. Kalau mondok 7 tahun, ustaz aja 2 tahun, kemudian lanjut idat. Mungkin kalau di kuliahan enggak lah. Udah kalau di Madinah udah S1 itu. S1 ya, tambah ini saya. Iya. Mantap. Nah, antum cerita dikit, ada nggak maksudnya yang membuat antum terlalu lama tadi itu, ada nggak antum sempat menuntut ilmu di luar dari yang harusnya konteksnya, atau mungkin sempat salah lah, anda cerita nggak? Masalahnya di Jawa itu kan salah satunya seperti itu. Menyebabkan lama karena saya tidak fokus belajar. Mungkin kalau dikumpulkan seperti ikhwan-ikhwan lain yang belajar mungkin 2 tahunan. Ya betul. Nah, kalau fokus ya. Iya. Nah, kenapa tuh? Ada main-main keluar atau seperti itu? Di situ kan kita seperti dikatakan. Ya tadi kan sempat kerja. Kalau kita itu ingin tahu seorang, lihat saja pergaulannya. Jadi ketika saya bergaul dengan orang ahli bid'ah, ya saya ikuti bid'ah. Ketika saya tidak melaksanakan apa yang saya pelajari di majelis taklim itu, bukan karena ada kekhawatiran takut enggak. Ya, itu tadi ketika seorang di dalam rumah diajarkan ini salah, ini benar. Ketika di luar dia bergaul sebagaimana orang di luar. Sesuai dengan kondisinya ya kan. Iya. Nah, kemudian ya memang saya pernah mengikuti
belajar yang memang sebenarnya tidak dibenarkan dalam Islam. Seperti apa? Contoh mempelajari ilmu kebal. Ilmu kebal. Kemudian puasa sampai 2 tahun dan sebagainya. Puasa sampai 2 tahun, kecuali hari tasyrik. Tetap pakai buka ya? Iya, tetap pakai buka dan sahur. Sahur udah pakai? Pakai. Oh, tapi berarti tetap dari terbit matahari sampai tenggelam ya? Iya. Nah, terus tujuannya apa tuh? Ya, sebagaimana dari awal tujuan sebenarnya saya ingin mempelajari agama yang benar. Nah, waktu yang pas puasa itu kebal. Ya, sebagaimana wejangan atau nasihat dari guru bahwa orang yang belajar kayak gitu nanti kalau tidak jadi paranormal jadi orang ahli ilmu, kan gitu. Oh, berarti antum obsesinya waktu itu pingin jadi orang yang ahli ilmu. Ahli ilmu, tapi ilmu ya? Ilmu apa nih? Ternyata salah, kan gitu. Karena tidak tahu ya merasa itu benar, kan gitu. Karena tidak ada orang yang membimbing saya secara khusus, ya, kan gitu. Nah, waktu itu antum tuh cuman ikut misalnya ada di padepokan atau mungkin memang ada di semacam pondok atau seperti apa waktu itu? Ya, ketika ada kesempatan, minta izin, ke sana, setelah itu dikasih apa tuh cara mengamalkan dan sebagainya, kemudian pulang. Oh, cuman gitu aja, berarti tidak sempat maksudnya menimba tuh seperti misalnya kayak di pondok itu misalnya sekian bulan. Sampai. Oh, berarti dia dikasih apa contohnya misalnya? Selain dari puasa itu kan misalnya 2 tahun, apalagi itu? Bacaan kesini ke situ kan kemudian dikasih ini buku tentang zikir-zikirnya, cara zikir, iya. Tentang berbagai zikir, tentang zikir yang berhubungan dengan itu, waktu-waktu dan sebagainya. Kemudian nggak saya pulang. Tapi antum amalkan atau jalani nggak seperti itu? Ya, yang namanya saya dapat ilmu kan saya amalkan supaya saya ingin menjadi apa yang sesuai dengan nasihat dari guru spiritual itu. Akhirnya dapat nggak yang diinginkan tadi? Tapi begini ya, setiap saya akan mengamalkan saya selalu istikharah pada Allah. Seandainya ini benar, saya mohon dikabulkan tujuan saya. Seandainya salah, salah, saya mohon dijauhkan dari keberhasilan. Nah, jadi akhirnya? Ya, setiap saya mempelajari ilmu klinik ini tidak berhasil karena saya mohon pada Allah. Kalau itu salah enggak diberi keberhasilan. Nah, waktu itu sendiri kan antum misalnya obsesinya pertamanya pingin sekali itu apa? Yang keinginan palingan itu kan kalau kita anak muda biasanya kan pingin biar gagah nih, wah ini kebal di senjata ada 4. Nah, waktu itu antum pinginnya memang jadi paranormal gitu. Obsesi saya ingin mempelajari ilmu yang benar, agama yang benar, ingin tahu agama yang benar supaya bisa jadi bekal saya hidup di dunia ini. Enggak ya waktu itu? Iya itu, cuman itu. Nah, terus kemudian ketika ada wejangan-wejangan atau nasihat-nasihat begini ya tertarik juga. Cuman ketertarikan baik. Tapi tujuan utama saya ingin mencari kebenaran tentang Islam. Berarti tapi cuman selingan lah ya, selingan. Jadi maksudnya antum tadi izin cukup. Nah, ada nggak dari yang itu misalnya ada yang sedikit mungkin terasa nih, maksudnya ada efeknya. Jadi misalnya wiridnya harusnya untuk ini, fungsinya ini, nah antum merasakan ada terasa misalnya bisa apa gitu. Nah, ada salah satu dari kalau efeknya jelas ada. Tapi kan contoh yang mana nih? Tapi kan begini ya, prinsip saya. Ketika saya rasakan kok emosi tinggi berarti kan salah. Jadi bawaan tuh pingin beradu, ditantang oleh 2 orang yang tinggi 2 meter pun takut. Nah, maksudnya antum pernah membuktikan nggak maksudnya? Apa memang tarung? Nah, pada waktu itu kan terjadi tragedi 98. Antum pas di Jakarta? Pas waktu itu di pondok pesantren. Sudah lahir saat 98? Oh sudah. Jadi pondok pesantren yang dikelola orang-orang NU itu kan mencari ilmu-ilmu kayak gitu. Ya, untuk menjaga diri. Untuk tameng ya. Iya. Karena di pondok-pondok juga ronda malam. Dan saya khawatir penjarahan ya. Bukan gitu, khawatir kalau ustadznya dibunuh. Diculik. Diculik ya. Iya, karena ada isu ninja itu. Kami antara percaya dan tidak, kami kan antisipasi. Ya. Dan saya memang termasuk paling berani. Kan gitu. Berarti antum sempat selain tadi wirid, amalan, zikir tadi, ada juga latihan fisik ya? Latihan fisik, misalnya ada gerakan, misalnya harus apa gitu, misalnya nyelam. Latihan fisik ada seperti dipukul enggak apa-apa. Itu seperti apa? Latihan fisiknya seperti apa? Kami diantaranya singkatnya bayan. Ketika kami dipukul, enggak sampai anggota tubuh kami. Dan belum sampai kena? Enggak sampai kena. Anunya apa itu? Apa namanya itu? Namanya kan ilmu kebal. Nah, pas itu pakai apa? Makan sesuatu dari kebal atau kalau bacaan? Nah, kalau makan sampai gotir saya makan.
Apa tuh? Gotri. Gotri. Gotri itu kacang-kacang untuk sepeda. Oh iya, tahu kacang-kacang. Masya Allah. Berarti antum bisa ikut kuda lumping kalau gitu kan, Gotri. Jadi yang masa makan bukan hanya nasi, tapi sampai besar. Bener dimakan Gotrinya atau cuma diemut-emut aja? Saya makan. Makan, Saya telan. terus hancur. Ya wallah alam. Masya Allah, luar biasa. Gotri, apa lagi? Pokoknya Bling. ya cuman yang sensasional kan Gotri itu. Gotri, Masya Allah. Nah, waktu itu antum cerita kita dia pas yang itu, yang bisa kebal tadi, seperti apa? Ceritain. Pernah tes? Kalau tes cuman itu. Nah, Karena kasih saya udah begitu terobsesi dengan ilmu-ilmu itu. itu Hanya selingan ya? untuk jaga-jaga diri seandainya suatu saat Ya. saya dapat gangguan, saya bisa membela diri kembali. Opsi saya hanya ingin tahu bagaimana Islam sebenarnya. Ya, tapi akhirnya karena mungkin efek tadi kita berteman dan mungkin dengar-dengar itu akhirnya jadi kita terpengaruh ya seperti itu. Nah, Ustaz, kalau antum sendiri, kan antum nih ceritanya tadi ngondok di Jogja ya, kemudian tadi ada juga ngambil yang itu. Nah, kalau di tempat antum sendiri sebutannya mungkin ekstrakurikuler, ada nggak ekstrakurikuler misal bela diri kah? Nah, seperti itu. Seperti Ya, apa, Ustaz? kalau di pondok kita ekstrakurikulernya itu waktu zaman anak itu yang pertama ada Tifan namanya, yaitu Apa bela tuh? diri. Ah, Tifan. seperti apakah? Seperti karate atau seperti Ya, pencaksilat? seperti pencak silat. Ah, Terus ekskul kita itu waktu zaman Ustaz Abu Sa'ad masih ada memanah. memanah, Ya. berkuda? Berkuda belum. Oh, kita karena waktu kudanya itu. yang belum Ya. ada. Nah, terus olahraga dan yang lainnya. Ada tuh pernah juga bermain pedang gitu. Pedang. Ya. Senjata tajam maksudnya? Iya, tapi kita dari kayunya yang Oh, dibuatkan yang dari untuk kayu, apa kan. Masya Allah. Nah, cuma hanya itu kita yang ekskul kita di pondok Ya. yang diadakan gitu. Nah, kalau Ustaz sendiri kan itu kan kalau itu benar-benar fisik ya, artinya kita memang benar-benar fisik, memang fisik kita latihan. Nah, Iya. ada nggak semacam kalau tadi kan ada yang dibaca nih zikir misalnya, Iya. atau lakuin misalnya puasa. Nah, kalau di tempat itu seperti apa? Ya nggak ada, ya biasa aja. Ah, Kita jika mau olahraga bismillah, terus pemanasan, ya. ya Selesai. ikutin yang Alhamdulillah ya. disarankan pelatih. Ah, Terus palingan nanti uji cobanya kita sparring antara kita dan teman, Ya. cuma hanya sekitar itu. seperti itu ya. Heeh. Tapi tetap ada, tapi mungkin untuk bekal kita secara untuk kesehatan jasmani Nggak lah, ada. Ustaz. Iya ya, secara kesehatan jasmani kita Ya. aja olahraga kita Ya. jatuhnya, cuma hanya sebatas itu. Dan mungkin tadi kalau Ustaz bilang tadi panahan juga salah satu dari olahraga yang Disunahkan yang oleh Nabi disunahkan. Sallallahu Alaihi Wasallam itu memanah, berkuda dan berenang Ya. gitu. Itu salah satunya. Itu kalau kita yang di ekskul kita di Ya. pondok dulunya. Nah, kalau antum sendiri, Pak Sabar, ada nggak kira-kira seperti tadi kan bela diri ya, bela diri ada. Nah, kalau memanah, ada nggak? Olahraga itu enggak ada. Nggak ada olahraga. Nah, kayak seperti silat tadi. Nah, itu enggak ada. Itu kan saya mencari di luar pondok. Komplek pondok. Di luar pondok. Tapi biasanya di pondok juga seperti itu Kalau biasanya di ada. pondok saya enggak ada. Nggak ada di pondok. Bahkan tidak Oh, berarti itu yang di luar. Nah, yang di luar tadi itu antum sampaikan nanti belum sampai cerita. Itu tadi bukan bersifat padepokan kah, bukan bersifat pondok? Atau sifatnya seperti apa? Perguruan ada apa? yang sifat perguruan, ada yang tidak. Ah? Ada yang per orang. Oh, perorangan. Ada yang perguruan. Cuman berarti kreatif dong itu. Tahu kok tahu di situ. Itu di daerah mana waktu itu? Di Kudus, di Tuban, dan juga di Blora. Berarti Kudus Jawa Tengah. Ya, Tuban Jawa Timur, Blora Jawa Tengah. Oh, berarti ke Jawa Timur juga berarti antum? Nah, di Jakarta sendiri enggak? Di Jakarta Banten cuma- biasa terkenal ke Banten. Antum enggak sempat main ke Banten? Saya di Jakarta fokus cari uang. Oh, pas di Jakartanya cari Masya Allah ya, cari ilmunya ke sana tadi, Masya Allah. Nah, Ustaz, kita padukan nih, Ustaz. Jadi kan tadi kita cerita antum tadi udah menempuh pendidikan, kemudian Pak Sabar juga. Nah, tadi kan kalau Pak Sabar sendiri kan memang karena beliau ada beban di situ harus juga membiayai diri sendiri ya. Kalau antum mungkin fokus sudah ada yang menanggung. Sehingga beliau akhirnya ekskulnya, kegiatan di luar itu menjadi banyak. Kemudian mungkin dari sisi pesantrennya sendiri ataupun pondoknya sendiri itu memberikan keleluasaan. Jadi mungkin di situ jadi gampang izin keluar. Iya. Jadi godaan dari luar pun juga itu ya. Nah, kira-kira Ustaz, menurut antum, pendapat antum. Jadi kan mungkin Pak Sabar tadi pertama kali kan dia motivasinya kan ingin mengetahui dan menguasai ilmu Islam secara sempurna lah, yang benar. Nah, tapi akhirnya terjerumus. Nah, kira-kira seperti apa Ustaz? Iya, Tayyib. Ya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengatakan agama kita ataupun agama seseorang itu tergantung oleh temannya. Temannya ya. Jadi jika kita berteman dengan orang yang soleh, orang yang baik, orang penghafal Quran, mungkin kita akan terbawa walaupun kita belum terbiasa menghafal Quran, Betul. membaca Al-Quran dan sebagainya. Tapi jika kita berteman dengan orang yang jelek, umpamanya kayak kita di pondok sukanya berantem Ya. dan sebagainya, membuli teman dan sebagainya, mungkin akan terbawa walaupun kita
awalnya mungkin kita baik, ya kan, kita pintar dan sebagainya. Jadi kita akan terbawa. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan demikian. Makanya kita ketika ingin mondok tadi, kita kan kembalikan ke niat kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Jika kita niat kita karena Allah, menuntut ilmu karena Allah, maka akan Allah mudahkan kita menuntut ilmu maupun dimanapun. Memang cobaan ujian itu ada, pasti kan gitu, pasti ada. Kita berkeluarga pun ada ujiannya, menjadi pemimpin ada ujiannya, dia tuh menjadi santri pun kita ada ujiannya. Contohnya menghafal, diberi tugas kan, dan sebagainya. Nah begitu juga ketika kita belajar gitu, makanya kita selalu diingatkan gitu kan oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman kan, ittaqullah ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah. Begitu juga dengan Nabi SAW bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Jadi baik kita berada di sini, di rumah, di sekolahan, bahkan di kantor, kita merasakan Allah Subhanahu wa taala mewaswasi kita. Mungkin itu jika kita menuntut ilmu dan sebagainya tadi. Baik, Pak Sabar. Jadi gini Pak Sabar, jadi kan antum tadi sempat cerita juga kan 7 tahun termasuk lah kita gabungkan. Jadi 7 tahun itu termasuk di dalamnya antum ada menempuh pendidikan di pondok, termasuk juga ada yang ekstrakurikuler lah, kita sebut ekstrakurikuler. Sampai nggak pada satu titik antum berhasil menguasai satu ilmu, akhirnya antum bisa misalnya buka praktek nih, yang mau berobat saya bisa. Ada, sampai nggak seperti itu? Tidak sampai, karena saya juga tidak tertarik. Karena kalau kita mempelajari ilmu-ilmu kayak gitu, emosi kita punya tinggi, lebih dari ketika kita tidak punya ilmu-ilmu kayak gitu. Oh berarti belum sampai ke situ lah. Berarti antum cuma untuk konsumsi pribadi aja lah ya. Untuk bela diri seandainya terjadi. Seperti itu aja ya. Nah sekarang ini ada nggak? Maksudnya kan kemarin ya, waktu itu kan antum belum ngaji lah gitu, sebetulnya saya belum ngaji kan belum. Ada nggak sampai sekarang di titik ini antum merasa, wah ini saya menyesal nih sudah kemarin yang bisa dibilang salah jalan lah. Seperti apa? Apa yang antum lakukan ketika antum mengetahui ini ternyata waktu pas kemarin ana sempat mungkin laku yang kan puasa itu kan Rasulullah sendiri mengajarkan, ada kan beberapa pertanyaan saya, mau dia mau puasa seumur hidupnya, ternyata kan tidak boleh, saya masih berbuka. Nah, setelah antum tahu sekarang ini, ada nggak rasa penyesalan atau seperti apa rasanya? Yang cerita waktu yang pas yang salah kemarin itu? Ya tentu ketika mempelajari sesuatu yang tidak benar, mengerjakan sesuatu yang tidak benar, ada penyesalan. Tapi kan tidak cukup. Bagaimana saya menanamkan pada diri anak? Contoh saya masukkan anak saya dalam lembaga pendidikan. Pada waktu itu Al-Qasim baru buka. Saya dapatkan diri saya, pengelola memperkenalkan bidang studi yang diajarkan, diantaranya di sini diajarkan bela diri. Saya tanya, apakah di sini diajarkan kanuragan? Seandainya diajarkan, saya tidak akan menyekolahkan anak saya di sini. Karena pengalaman dulu tadi ya. Berarti itu nanyain itu ya. Terus akhirnya ternyata bela dirinya apa? Di sini tidak diajarkan kanuragan, cuma bela diri biasa. Ya apa kayak silat? Dalam arti ketika dijelaskan kayak gitu saya paham. Nah artinya silat. Apakah jenisnya judo, karate kan relatif. Nah berarti sampai ke titik tadi antum sudah ngaji, adakah semacam mungkin kan kalau kita kan mungkin Ustaz bahwa ketika kita tahu kita sudah tergelincir dengan dalam dosa, kemudian kita akhirnya menginsafi itu, nah kita kan bertobat. Nah, antum ada akhirnya sampai ke titik itu antum akhirnya ya Allah saya bertobat dari perilaku yang dahulu seperti apa? Ya itu kan memang jelas. Kemudian saya juga mengikuti terapi ruqyah yang diselenggarakan Al-Qasim. Berarti antum ikut di dalamnya? Nah waktu itu apa efeknya? Ada? Antum sempat reaksi? Oh cuma nggak sampai reaksi yang luar biasa? Enggak. Berarti antum belum sampai melekat ini ya? Wallahu alam. Ya, jadi Ustaz gini, mungkin ini sebagai sekaligus penutup. Jadi antum tolong sampaikan ke Ahli dan Ukhti Brother dan Sister yang di rumah tentang, kan kita nih tadi ada 2 nih rujukannya, antum kemudian nanti Pak Sabar, kita gabungkan terus kita bahas masing-masing walaupun tidak terlalu banyak, tapi kan kita ambil ibroh ya dari pelajaran tadi. Nah supaya untuk generasi muda kita nih, khususnya ikhwan-ikhwan kita nih kan banyak nih yang mungkin pada masih usia sekolah, kemudian nanti memutuskan untuk mau ngambil nanti ke pondok seperti apa, terus nanti yang seperti apa. Nah mungkin tafadhol antum bisa sharing untuk yang di rumah yang menonton.
Tayyib, alhamdulillah, berkaitan dengan masalah kita dalam menuntut ilmu, hendaknya kita memperhatikan di mana kita belajar, dengan siapa kita belajar, dan apa ilmu yang kita pelajari. Oleh karena itu, ketika kita sudah mengetahui 3 hal tersebut, maka insya Allah Ta'ala kita akan selamat. Oleh karena itu, umpamanya kita seperti di Jambi ini, kan banyak para ustadz, para asatidz kita yang di Jambi. Kita bisa bertanya, Ustadz, saya punya anak, punya putra, punya putri, usianya segini, ingin memondokkan anak saya di mana Ustadz? Jadi kita ada tempat rujukan kita, tempat bertanya. Kan nggak mungkin ustadz itu menyarankan, oh di sana aja, ternyata di sana anak kita sia-sia, kan tidak mungkin. Karena beliau adalah seorang guru, panutan buat kita di sini. Nah, begitu juga ketika orang tua ingin menyekolahkan anak, jangan melihat sekolahnya besar. Terkadang kan melihat, wow sekolahnya besar, gitu kan, gedungnya bagus. Tapi tidak dilihat nanti anak ini ketika di pondok itu apa yang dipelajarinya. Kan banyak pondok-pondok yang besar, tetapi melenceng akidahnya, gitu kan. Nah, oleh karena itu kita zaman sekarang media sudah banyak, para asatidz kita baik yang ada di Jambi, di luar pun sudah memiliki sekolah sendiri-sendiri mereka. Jadi kita tinggal memilih dan memilah di mana anak kita akan kita masukkan nantinya. Dan oleh karena itu, kepada orang tua juga, kepada umi, kepada abi, jika memasukkan anak ke dalam pondok, jangan karena paksaan, jangan karena ego kita ingin anak tersebut pondok. Oleh karena itu kita bertahap. Ketika anak kita masih kecil, masih SD, kita ajak mereka pertamanya datang ke majelis taklim untuk menarik mereka, dimasukkan ke sekolah-sekolah tahfidz, umpamanya seperti MDA sorenya. Jadi kan anak-anak tersebut akan merasakan nantinya, oh ternyata enak loh menghafal tersebut, oh ternyata begini, ternyata belajar agama yang benar. Jadi sehingga ketika teman-teman yang masuk ke sekolah umum, bukan berarti kita tidak membolehkan sekolah umum ya. Nah, masuk ke sekolah umum, mereka khawatir jika anak sekolah umum nanti apakah hafalan anak hilang, gitu kan. Jika anak sekolah umum nanti apakah sholat anak terjaga, gitu kan. Kalau di pondok udah alhamdulillah pasti ketika waktu azan kita sudah siap-siap ke masjid semuanya. Nah, oleh karena itu, dan yang kedua juga kepada orang tua juga kita nasihati, terutama pada diri kita pribadi, jika kita ingin memasukkan anak kita ke dalam pondok ataupun ke suatu pendidikan, jadilah kita sebagai madrasatul ula. Madrasah pertama yaitu kita orang tua. Nah, jangan sampai kita menginginkan anak yang soleh, anak penghafal Quran, sedangkan kita tidak sholat. Kita menginginkan anak menjadi seorang ulama, menjadi anak seorang panutan, tetapi kita orang azan, kita masih santai dan sebagainya. Oleh karena itu, pada orang tua juga, umi dan abi, jika ingin memasukkan anaknya ke dalam pondok, niatkan dari hati dulu. Tujuannya untuk apa memasukkan anak ke dalam pondok? Dan anak juga demikian, jika di pondok, carilah teman-teman yang soleh, teman-teman yang bisa merangkul, membawa kita ke jalan yang baik, umpamanya yang hobi menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Jadi jangan mencari teman, bukan berarti kita tidak boleh berteman dengan semuanya, boleh, tapi kita batasi. Oh, teman dengan fulan ini, apa nanti resiko yang saya dapatkan? Atau hasilnya, teman dengan fulan ini bagaimana nanti? Oleh karena itu kembali. Dan kepada ananda-ananda semuanya yang ingin belajar di pondok, niatkan dari hati. Kita bermondok, kita menuntut ilmu untuk apa? Yang pertama tentu ingin memberikan syafaat untuk orang tua kita. Terus kita ingin memberikan mahkota kepada orang tua kita di hadapan Allah kelaknya jika kita menjadi seorang penghafal Al-Quran. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan kepada umi dan abi, dan kepada ananda-ananda yang ingin belajar kelaknya di pondok. Kan sudah banyak sekarang pondok-pondok sunnah, pondok-pondok para asatidz kita. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat buat para pemirsa ataupun umi dan abi yang berada di rumah dan ananda yang menyaksikan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan sedikit. Contoh seperti tentang Al-Berjanji. Kenapa saya sekarang mengingkari Al-Berjanji? Ketika saya buka, berkali-kali saya baca, saya buka, saya menemukan salah satu amalan tentang sholat birrul walidain. Sholat birrul walidain ini dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab yang Tolibin, kitab Al-Bid'atul Madmumah, Al-Bid'aul Madmumah, bid'ah yang tercela. Bahwa hadis tentang sholat birrul walidain itu mungkarul hadis. Dan saya berpikir,
seorang Imam Nawawi adalah ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Karya tulisnya banyak dan diterima oleh semua kalangan seperti Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi dan sebagainya. Sedangkan Imam Al-Barjanji saya belum menjumpai kecuali satu karya tulisnya. Saya berpikir salah satu yang saya dapat ini hadisnya tidak diterima oleh kalangan ulama karena mungkarul hadis. Tapi bagaimana dengan isi yang lainnya? Benar enggak? Daripada itu antara benar dan tidak dan tidak tahu, lebih baik saya tinggalkan. Ya kan masih banyak. Ada Riyadhus Shalihin, ada Bulughul Maram, ada yang sahih. Yang mana saya juga akan menjelaskan bagaimana kontroversi tentang bid'ah. Dalam mazhab Ahmad bin Hambal ada namanya bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah. Semua bid'ah itu ada satu. Saya tidak bisa mengingkari itu. Karena apa? Ada dalam hadis yang tercantum dalam kitab Riyadhus Shalihin. Karena itu perkataan Rasulullah, bagaimana saya mengingkari? Kemudian bagaimana saya menyikapi tentang adanya bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah? Bid'ah hasanah sebagaimana yang tercantum dalam kitab Yanatul Talibin tadi, juga saya pelajari dari kitab yang membahas tentang Qaidul Fiqh. Yang dinamakan bid'ah hasanah adalah seperti Umar bin Khattab membuat kalender Hijriah, menarik jizyah atau pajak bagi pedagang non muslim. Jadi di sini tidak ada unsur ubudiyah, peribadatan, apalagi unsur akidah. Itu kan perkara dunia. Nah, murni perkara dunia yang mana dalam mazhab Hambali tidak dibahas. Kalau disinkronkan, disamakan, tidak ada perbedaan. Nah, kemudian satu lagi yang menjadi polemik adalah seperti kaidah al-adatul muhakamah. Ini digembar-gemborkan oleh sebagian ustadz-ustadz di dalam ceramah-ceramah bahwa kita ada atau dalam kita biasa mengatakan adat itu bisa kita kerjakan. Alasnya ini al-ada al-muhakamah dulu yang saya pelajari itu adalah seperti Umar bin Khattab membuat kalender Hijriah, karena ada itu dikerjakan oleh bangsa Romawi. Kemudian jizyah menarik pajak bagi pedagang non muslim juga dikerjakan oleh bangsa Romawi. Jadi aturan-aturan yang tidak ada dalam Islam seperti aturan masalah hukum negara, hukum positif, hukum negara, undang-undang itu bisa dipakai. Kalau sekarang misalnya hukum lalu lintas. Nah, jadi tidak ada lagi unsur yang namanya ibadah ubudiyah. Tidak ada unsur yang namanya akidah di situ. Sama sekali tidak ada. Hanya itu penambahan saya. Makanya berarti bisa kita kan memang sudah dijelaskan bahwa kalau segala sesuatu yang sifatnya duniawi, kan Rasulullah sudah bisa memberikan kebebasan kepada kita. Kalau dunia kan kamu yang lebih ahli gitu kan. Tapi kalau urusan agama kan sudah ada ditetapkan ini kan. Nah, makanya seperti itu. Baik, nah, sebelum itu Ustaz, kan antum nih tadinya di Bangko, sekarang ke Jambi. Next project Ustaz, mungkin sekalian bisa juga nanti mungkin kita akan meliput secara tersendiri tentang kegiatan yang bakal mungkin penerimaan santri baru atau siswa baru. Next project antum apa nih Ustaz? Selanjutnya mungkin project kita berikutnya ke depannya selama kita di Jambi. Yang pertama kita saat ini bersama Al Ustaz Bilal, Hafizahullah, sedang mengembangkan yakni Erkuba 2 atau Rumah Quran Utsman bin Affan 2 yang beralamat di Kota Baru di belakang asrama haji. Terus yang kedua, kita insyaallah taala dalam waktu dekat juga ingin membuka pondok pesantren yaitu yang beralamat di Mendalo. Ini dari Yayasan As-Sunnah. Mungkin itu akan kita mulai pada bulan Februari insyaallah. Kita buka brosur dan sebagainya. Untuk bisa penerimaan santri baru. Mungkin untuk saat ini hanya 2 itu. Kedepannya visi misi kita bersama Ustaz Bilal Hafizahullah. Masya Allah, mudah-mudahan dimudahkan insyaallah ta'ala, amin. Baik, kita tutup dulu. Akhir dan ukti, brother dan sister dimanapun berada, sampailah kita di penghujung acara kita hari ini. Luar biasa. Pengalaman pertama, saya didampingi oleh 2 narasumber sekaligus, tapi mudah-mudahan akan jadi konsep baru di acara kita untuk program selanjutnya. Kembali kami menyapa Ahi dan Uhti, brother dan sister dimanapun berada, yang memiliki referensi ataupun ide tema untuk testi-testi berikutnya, bisa japri ataupun DM ke sosial media milik kita. Kemudian kita juga kembali mengajak semua yang menonton siaran ini untuk mari kita bersama-sama tahun dalam kebaikan.
berdonasi, baik itu donasi untuk keberlangsungan dakwah kita di semua channel Jambi Mengaji maupun donasi untuk anak yatim, baik itu berupa beras maupun kebutuhan-kebutuhan yang saat ini mendesak untuk mereka terpenuhi untuk mereka. Nah, kemudian juga kami mengajak Ahi dan Uti, brother dan sister dimanapun berada, untuk ambil bagian dalam semua program di channel Jambi Mengaji. Kritik dan saran kami tunggu untuk membangun dan demi keberlangsungannya semua program dakwah yang ada di channel Jambi Mengaji. Saya Abu Aufa dan dua narasumber kita hari ini, Ustadz Ikhlas dan Pak Sabar, undur diri, serta seluruh kru yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.